Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara mengejutkan menyampaikan permintaan maaf kepada Qatar atas serangan udara Israel di Doha pada 9 September 2025. Serangan yang menargetkan pimpinan Hamas itu justru menewaskan sejumlah orang, termasuk seorang pengawal Qatar, dan memicu kecaman internasional. Permintaan maaf disampaikan Netanyahu melalui sambungan telepon dari Gedung Putih dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gedung Putih menyebut Netanyahu mengekspresikan penyesalan mendalam atas pelanggaran kedaulatan Qatar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Netanyahu menegaskan bahwa sasaran Israel adalah Hamas, bukan Qatar. Qatar sebelumnya menghentikan perannya sebagai mediator konflik setelah insiden tersebut. Namun, setelah menerima jaminan langsung dari Netanyahu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyatakan Doha siap kembali berkontribusi dalam upaya perdamaian. Qatar tetap menegaskan bahwa pelanggaran kedaulatannya tidak bisa ditoleransi. Presiden Trump kemudian mengumumkan rencana perdamaian baru yang mencakup pengembalian sandera, pelucutan Hamas, demilitarisasi Gaza, dan penyerahan wilayah kepada Badan Transisi Internasional sebelum akhirnya diserahkan kepada otoritas Palestina yang direformasi. Qatar menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya terhadap stabilitas kawasan. Namun, permintaan maaf Netanyahu memicu perdebatan keras di dalam negeri Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyebut serangan di Doha sebagai tindakan yang sangat bermoral dan menegaskan bahwa Qatar adalah negara pendukung kelompok bersenjata. Sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich membandingkan permintaan maaf itu dengan perjanjian Munich 1938, simbol kelemahan Barat terhadap Nazi Jerman. Ini bukan pertama kalinya Israel menyampaikan permintaan maaf resmi. Netanyahu pernah meminta maaf kepada Turki usai insiden Mavi Marmara tahun 2010, dan kepada Yordania setelah upaya pembunuhan pejabat Hamas Khalid Mesa'al pada 1997. Namun, permintaan maaf kepada Qatar kali ini terasa berbeda karena terjadi di tengah perang yang masih berlangsung dan diplomasi yang genting. Netanyahu sendiri sempat membela serangan di Doha dalam wawancara dengan Fox News, membandingkannya dengan operasi militer AS di Pakistan yang menewaskan Osama bin Laden. Namun, tekanan diplomasi dan kepentingan perdamaian membuat Netanyahu akhirnya melunak. Permintaan maaf ini menandai babak baru dalam hubungan Israel-Qatar. Kini, pertanyaannya adalah apakah permintaan maaf Netanyahu cukup untuk memulihkan kepercayaan Qatar sekaligus membuka jalan menuju akhir perang di Gaza, atau justru memperdalam perpecahan politik di Israel. Yang pasti, momen ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah diplomasi kawasan dan membuka peluang baru bagi dialog yang selama ini tertutup.